Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan latar belakang. Jadi, sebenarnya sebelum materi latar belakang ini, teman-teman ada satu materi lagi yaitu penulisan kutipan referensi dengan Mendeley. Tetapi kemarin yang akan menyampaikan materi adalah pihak perpustakaan. Kami juga sebagai dosen pengampu PKIP sudah menyetorkan jadwal perkuliahan PKIP per masing-masing kelas ke perpustakaan. Jadi nanti mohon ditunggu saja jadwal dari perpustakaan. Bisa saja teman-teman nanti diminta untuk datang ke kampus karena ada sosialisasi dari perpustakaan mengenai penggunaan Mendeley. Seperti itu. Jadi karena itu sudah dihandle oleh perpustakaan, maka saya akan lanjut ke materi berikutnya yaitu penulisan latar belakang penelitian. Nah, latar belakang sendiri itu dimulai dari menuliskan fenomenanya yang ditemui atau apa sih yang melatar belakangi mengambil judul tersebut atau bisa di subjek penelitiannya gitu. Jadi, sebelum membahas variabel-variabel penelitiannya harus membahas fenomenanya terlebih dahulu. Bagaimana kok bisa terjadi seperti itu, subjeknya kenapa dan sebagainya. Begitu. Lanjut ke bagian dua, yaitu variabel Y. Jadi variabel Y itu variabel terikat yang biasanya kalau ada di judul pengaruh, hubungan, korelasional dan sebagainya itu dia letaknya yang di belakang. Itu bukan yang di depan. Nah, di setiap penelitian variabel Y itu adalah variabel yang menjadi inti permasalahan. Kenapa kok melakukan penelitian tersebut? Begitu. Jadi dilanjutkan dengan variabel Y, membahas pengertian variabel Y itu apa, lalu bagaimana penelitian-penelitian mengenai variabel Y sebelumnya itu seperti apa, dan sebagainya. Nah, ketika selesai membahas Y, biasanya langsung dikaitkan dengan faktor yang mempengaruhi Y adalah X, biasanya seperti itu. Lanjut ke variabel X. Nah, di variabel X itu sama pengertiannya, penjelasannya juga sama. Pertama, menjelaskan pengertian X, lalu penelitian-penelitian mengenai variabel X yang berhubungan dengan Y dan sebagainya. Nah, misalkan nih teman-teman variabel X-nya tidak hanya satu, bisa lebih dari satu. Itu setelah X ini ya berarti dilanjutkan di X yang berikutnya dan seterusnya. Seperti itu. Kalau semua X sudah dibahas, baru keterkaitan antara X dan Y gitu. Seperti apa sih penelitian sebelumnya, kebaharuan penelitiannya itu apa? Kalau misalkan penelitian teman-teman sudah dilakukan sebelumnya, sudah ada tuh jurnal yang meneliti hal tersebut. Kenapa kok teman-teman mau meneliti lagi gitu? Berarti kan harus tahu kebaharuan dari penelitian teman-teman itu apa. Next ke rumusan masalah. Ini di akhir, di paragraf akhir itu ada rumusan masalah, ada tujuan, dan ada manfaat. Di sini menjelaskan rumusan masalah penelitiannya itu apa, tujuannya apa, manfaatnya apa. Oke, saya beri contoh. Yang pertama, yang judul pertama adalah pengaruh prokrastinasi terhadap stres akademik pada mahasiswa. Dari sini variabel Y-nya adalah stres akademik gitu ya. Jadi yang dibahas dulu di fenomena adalah mahasiswa adalah individu yang sedang menempuh pembelajaran di bangku kuliah. Biasanya mahasiswa itu mempunyai tugas-tugas atau kewajibannya seperti mengerjakan tugas-tugasnya, menjalankan kuliah dengan baik dan sebagainya gitu. Itu dia apa namanya dijelaskan dulu. Nah, ketika mahasiswa tidak bisa menyelesaikan tuntutan-tuntutan akademiknya seperti banyaknya tugas dan sebagainya akan menimbulkan stres akademik. Nah, baru lanjut ke stres akademik. Stres akademik adalah bla 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 definisinya apa. Lalu penelitian sebelumnya mengenai stres akademik itu seperti apa gitu. Jadi dari belakang ke depan gitu. Jadi dari belakang dulu fenomenanya apa, subjeknya seperti apa, lalu ke variabel Y. Lalu faktor-faktor atau salah satu faktor yang mempengaruhi stres akademik adalah prokrastinasi. Lanjut membahas mengenai X gitu. Jadi menulis latar belakang itu seperti yang sudah teman-teman ketahui dan sudah mempelajari itu juga di metris adalah bahwa didahului dengan sebuah fenomenanya apa,
Lalu ke variabel inti dari permasalahan yaitu variabel Y. Itu kalau misalkan teman-teman pakai desain korelasional. Kalau misalkan yang kedua itu pakai komparatif. Jadi perbedaan gaya belajar antara mahasiswa yang mengikuti organisasi dengan mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi. Jadi yang pertama dibahas adalah mahasiswa dulu secara umum, lalu mahasiswa itu kalau di kampus punya pilihan, ada beberapa organisasi yang disediakan oleh kampus, gitu. Mereka bebas untuk memilih apakah ingin mengikuti organisasi ataukah tidak dan sebagainya, baru nanti lanjut ke gaya belajar, gitu. Selanjutnya yang terakhir itu kualitatif, contohnya kesejahteraan psikologis pada dewasa awal. Yang dibahas dulu adalah dewasa awal. Kenapa sih dewasa awal itu, perkembangan dewasa awal itu seperti apa? Lalu kenapa kok bisa meneliti mengenai kesejahteraan psikologis pada dewasa awal? Begitu. Jadi memang yang dibahas itu fenomenanya dulu yang dikaitkan dengan subjek, baru ke variabel Y. Nah, tugas di sini teman-teman harus membuat latar belakang. Jadi tugas teman-teman setelah memperhatikan video ini adalah membuat latar belakang, tapi sampai di bagian 2 saja. Jadi tuliskan judulnya seperti apa, lalu fenomenanya apa, dan dikaitkan dengan menuju variabel Y. Jadi jangan dulu ke X. Jadi hanya 2 pembahasan. Bukan berarti 2 paragraf ya, boleh lebih. Tapi yang dibahas hanya fenomena sama variabel Y-nya. Kita ke perbagian dulu, karena kalau langsung jadi latar belakang selesai 3 sampai 4 halaman, nanti susah. Ya, jadi kita ke fenomenanya dulu sama variabel Y. Silakan teman-teman menuliskan mengenai judul masing-masing terkait fenomena, subjek, dan variabel Y-nya. Minimal 1 halaman A4 gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman tugasnya saya koreksi sudah benar, maka boleh dilanjutkan ke variabel X dan seterusnya. Tapi jika salah harus direvisi terlebih dahulu. Nah, di sini saya yakin teman-teman sudah pernah belajar nih mengenai menulis kutipan referensi karena sudah dipelajari di mata kuliah metode riset kuantitatif. Yang pertama, misalkan kutipan tersebut berada di awal atau tengah kalimat, maka yang ditulis adalah nama belakang sama tahun. Contohnya seperti ini. Ini kalau satu penulis, kalau 2 penulis berarti dipisahkan dengan tanda dan. Lalu kalau lebih dari 2 penulis, 3, 4, dan seterusnya itu pakai add all. Add all-nya dikasih titik koma, lalu tahun. Ini kalau di awal atau tengah kalimat. Tapi ketika kutipan referensinya itu ada di akhir kalimat, berarti seperti ini. Dikurungnya dari depan, dari nama belakang, koma, tahun. Ini kalau 2 penulis, kalau ini dia lebih dari 2 penulis. Begitu. Ya, jadi nanti teman-teman tugasnya dilengkapi dengan penulisan referensi yang sudah tepat. Jangan sampai tidak diperhatikan kaidah penulisannya. Lalu tidak boleh ada referensi yang dalam. Misalkan Sylvia dalam Navi nggak boleh. Jadi harus cari sumber aslinya. Gitu. Kalau misalkan tidak ada berarti jangan dipakai. Karena kalau deskripsi teman-teman sudah tidak diperbolehkan menggunakan kutipan dalam. Seperti itu. Jadi nanti saya kirimkan juga format tugasnya seperti apa sama link pengumpulannya ketika teman-teman sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, mohon dituliskan di kolom komentar YouTube ini. Jadi saya bisa tahu dan saya bisa langsung menjawab di situ, dan teman-temannya yang lain yang mungkin mempunyai pertanyaan yang sama juga bisa membaca dari situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.